Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Baik ya. Di tengah kondisi pandemi yang belum menentu ini, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin. Baik, kembali lagi sama saya Ridwan Haryansyah. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan lanjutan dari apa isi dari buku Copywriting Next Level, ubah isi iklannya maksimal hasilnya, karya dari Dewangga Budi Jumai. Nah, tentang storytelling, hard selling versus soft selling. Apa sih hard selling dan soft selling? Soft selling adalah jualan secara halus, yang artinya menjaga agar orang yang menerima iklan itu tidak risih. Yang selanjutnya hard selling. Hard selling itu adalah jualan secara terang-terangan. Nah, perbedaan mencolok di antara keduanya itu yaitu dari susunan kalimatnya. Biasanya soft selling itu susunan kalimatnya dia terstruktur dan menyiratkan bahwa dia tuh sedang jualan. Kalau hard selling udah jelas ya, dari susunan kalimatnya itu dia udah jualan, nawarin. Nah, manakah yang lebih baik untuk digunakan? Pada dasarnya kita butuh kedua-duanya. Yang membedakan hanya waktu penerapannya saja. Soft selling ampuh dipakai ketika pre-launch sebuah produk. Sedangkan hard selling biasanya dipakai pada saat produk itu sudah launching atau pada saat promo sedang berjalan. Kenapa sih storytelling? Ada banyak manfaat storytelling di dalam sebuah bisnis. Yang pertama, agar produk diterima banyak orang. Storytelling adalah salah satu cara efektif untuk memperkenalkan sebuah produk. Yang kedua, diingat. Jennifer Aker, profesor marketing dari Stanford University, mengatakan bahwa cerita 22 kali lebih mudah diingat daripada data dan angka. Yang ketiga, manfaat dari storytelling adalah mengubah emosi. Cerita bisa mengubah emosi, sikap, dan perilaku seseorang secara tidak langsung. Ada 3 hormon yang akan bereaksi ketika cerita itu mengena di hati seseorang. Yang pertama, hormon kortisol membuat seseorang itu jadi lebih fokus. Yang kedua, hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini membuat seseorang jadi lebih berempati atas lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, hormon dopamin. Hormon dopamin membuat seseorang jadi termotivasi dan terdorong untuk melakukan sesuatu. Di pembahasan sebelumnya kan sudah pernah dibahas, apabila ingin ada penjualan, paling tidak buat si pelanggan atau calon customer kita melakukan sesuatu. Entah itu komentar positif, negatif, marah, atau kesal. Yang penting ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, kekinian. Seth Godin, pionir pemasaran di era digital, mengatakan, marketing is no longer about the stuff that you make, but about stories that you tell. Artinya kurang lebih seperti ini. Sekarang itu marketing itu enggak cuma soal produk, harus dipikirin juga cerita apa yang ada di balik produk itu. Kira-kira seperti itu. 2 aturan dalam membuat storytelling. Di buku itu disebutkan, aturan pertama harus relevan. Artinya harus relevan dengan keadaan target pasar. Nah, artinya sebisa mungkin kita ikut merasakan apa yang target pasar alami saat ini. Seperti sekarang kan kasusnya lagi booming pandemi corona ya. Nah, kita harus bisa ikut merasakan apa yang dirasakan target pasar. Aturan kedua, mendahulukan kesan. Di materi sebelumnya juga kan saya sudah jelaskan bahwa kesan ditangkap lebih cepat dibanding pesan. Masih ingat kan cerita Joe Girard? Dia yang jual mobil dalam 1 tahun itu 1.425.
Nah itu kesannya jungkir di mata konsumennya itu udah kuat. Jadi jualannya mulus aja. Nah itu salah satunya kunci kesan ditangkap lebih cepat dibanding pesan. Tips apa saja yang bisa membantu dalam membuat copywriting? Nah, copywriting untuk storytelling ya. Yang pertama, tentukan emosinya. Mulai dengan tujuan akhir storytelling. Kesan apa yang ingin ditimbulkan ketika membaca? Selesai membaca storytelling kita. Entah itu marah, entah itu kesal, entah itu tertawa, entah itu senyum, dan sebagainya. Nah, yang kedua, karakter utama. Tentukan siapa tokoh utama di dalam storytelling agar ceritanya menjadi semakin kuat. Yang ketiga, runut. Intinya, buat cerita yang enggak lompat-lompat. Jadi harus sistematis. Semakin dibaca, semakin membuat orang hadir dalam ceritanya. Bisa juga semakin dibaca, membuat orang semakin penasaran nih. Apa sih selanjutnya yang mau ditulis itu? Nah, yang keempat, strong opening. Maksudnya, buka cerita dengan pembuka yang enggak biasa. Seperti saat kita menonton film. Karena cerita di awalnya menarik, otomatis kita jadi penasaran kan sama ending di film itu nanti mau seperti apa. Yang kelima, bumbui dengan klimaks. Dalam cerita selalu ada masalah yang diangkat. Nah, perbesar masalah itu sampai titik maksimal agar ceritanya semakin menarik. Nah, jadi ini kasusnya kayak film-film box office ya. Di 3/4 film itu masalah, dan nanti di sepertiga endingnya, nah baru penyelesaian masalah. Yang keenam, jangan menunjuk secara langsung. Ingat, posisi si pembaca itu adalah orang ketiga di luar cerita. Jadi hindari menggunakan kata Anda, dan Anda. Yang ketujuh, kata-kata emosi. Gunakan gaya bahasa yang bisa mempengaruhi emosi. Lalu gunakan juga tanda baca. Contohnya, emosi senang bisa digunakan frasa kata emosi kesal bisa menggunakan kata frasa kesal banget yang diakhiri dengan tanda seru. Nah, yang kedelapan, buat sesimpel mungkin. Jangan angkat cerita yang terlalu berat. Ceritakan apa yang target pasar kita ketahui dan gunakan gaya bahasa yang dipakai target pasar sehari-hari. Yang kesembilan, ajak pembaca terlibat. Lemparkan beberapa pertanyaan pada suatu bagian cerita. Contoh frasenya, iya kan? Atau pernah mengalami hal yang sama? Kira-kira seperti itu. Yang ke-10, show. Buat storytelling yang membuat pembaca bisa menginderakan cerita. Nah, bisa digunakan rasakan seperti lihat, dengar, dan rasakan. Nah ini, frase storytelling. Frase storytelling yang sering digunakan untuk pembukaan storytelling itu ada 11 dan 12. Diawali dengan Alkisah atau beberapa hari yang lalu saya mau cerita. Jadi ceritanya bla 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 bla. Kemarin saya bla 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 bla. Saya lupa kapan bla 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 bla. Awalnya nggak pernah nyangka kalau ini cerita tentang bla bla bla. Dulu pas ketemu nggak terasa sudah bla 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 bla. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, tanpa perintah. Ingat, kalau storytelling itu adalah cabang dari soft selling, maka tidak ada perintah, ajakan ataupun penawaran di dalam. Jika ingin mengarahkan si pembaca untuk melakukan sesuatu, bisa disamarkan alias perintah tak langsung. Selanjutnya, sugesti bertumpuk. Di dalam dunia pemasaran,
jika storytelling kita belum mendapatkan hasil yang diinginkan, itu artinya kita bukan nggak dapat hasil. Ada dampak lain sebenarnya seperti target pasar, jadi mengenal bisnis kita. Nah, tapi jika hal ini dilakukan berulang-ulang, dengan begitu storytelling kita akan terekam kuat di alam bawah sadar target pasar kita. Nah, ini artinya udah melibatkan emosi si target pasar. Dengan emosi kan target pasar kita jadi lebih mudah dipengaruhi untuk diberikan penawaran-penawaran atas produk kita. Nah, selanjutnya dongkrak profit. Pendekatan Great Sugar. Nah, Great Sugar ini menggambarkan bahwa untuk meningkatkan keuntungan, gunakan prinsip hukum sebab akibat, yang dimana profit adalah akibatnya. Jadi, apabila kita ingin meningkatkan profit, yang kita perlu ubah adalah sebabnya. Sebab apa yang kita bikin yang bisa menghasilkan profit. Nah, ini faktor penyebab profit ada 5. Yang pertama, calon pembeli. Selanjutnya, rata-rata konversi. Yang ketiga, volume pembelian. Yang keempat, frekuensi pembelian. Yang kelima, harga. Nah, kalau dirumuskan kira-kira seperti ini. Calon pembeli dikali rata-rata konversi dikali volume pembelian dikali frekuensi pembelian dikali harga sama dengan omset. Nah, studi kasus di bisnis A. Di dalam 1 bulan, bisnis A itu menghasilkan 1000 kontak yang masuk ke WA. Nah, konversinya ada 300 orang yang closing atau 30%. Nah, volume pembeliannya itu cuma 1 kali, 1 pembeli 1 produk. Nah, frekuensinya berapa kali orang melakukan pembelian itu cuma ada 1 kali dan belum ada repeat order. Nah, harga produknya 200.000. Maka dari studi kasus ini akan menghasilkan ini 1000 dikali 30% dikali 1 dikali 1 dikali 1 dikali 200.000. Jadi omset sebulan di bisnis A itu 60 juta rupiah. Tuh, bayangkan ya kalau misalkan setahun berapa? 720 juta. Nah, ini contoh kan tadi untuk meningkatkan profit yang dirubah itu sebabnya. Sebabnya ini ada 5. Nah, ini kita ubah aja nih 1 faktor. Misalnya kita mau ubah calon pembelinya itu naik dari sebulannya 1000 jadi ditaikin gitu. Leads-nya yang masuk itu jadi 2000. Nah, rumusnya jadi kan 2000 dikali 30% maksudnya dikali 1 orangnya beli 1 produk dan masih belum ada repeat order, jadi cuma 1 kali frekuensinya, harganya masih 200.000. Nah, jadi omset dia sebulan itu 120 juta. Nah, ini baru 1 faktor. Kita bisa ubah faktor yang lain kayak gini. Rata-rata konversinya ditaikin misalnya jadi 40% atau 50%. Atau ini jumlah produk dalam 1 pembeli itu kita taikin. 1 pembeli misalkan bisa beli baterainya 3 atau 4. Bisa juga dia frekuensinya ditaikin. Dalam 1 bulan itu dia bisa beli 4 sampai 5 kali atau istilahnya repeat order. Atau harga juga bisa dirubah. Nah, dengan begitu kita udah nemu nih ada 5 faktor itu aja yang sebenarnya dirubah untuk menghasilkan profit. Nah, konsep simpelnya itu untuk menghasilkan profit omset dan profit ya. Kita bisa tambah calon pembelinya, maksimalkan konversinya, buat pembeli jadi beli lebih banyak, buat pembeli jadi beli lebih sering, atau bisa juga dengan kita menaikkan harga. Nah, ini menaikkan harga ini dipakai kalau misalkan produknya bukan dropshipper ya atau reseller, karena kan kita artinya produknya produk sendiri, jadi kita bisa nentuin harga sendiri. Itu aja yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.